ini, kebutuhan air di Kabupaten Bekasi dipenuhi dari dua sumber, yaitu air tanah dan air permukaan. Air tanah dimanfaatkan untuk pemukiman dan sebagian industri. Kondisi air tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besar merupakan air tanah diangkat yang berada pada kedalaman 5-25 meter dari permukaan tanah. Sedangkan air tanah dalam pada umumnya didapat pada kedalaman antara 90-200 meter. Air permukaan seperti sungai dimanfaatkan oleh PDAM untuk disalurkan kepada konsumennya, baik pemukiman maupun industri. Adapun satu-satunya tempat pembuangan akhir atau TPA bagi Kabupaten Bekasi terletak di Burangkeng, Setu, Bekasi. Pemerintahan Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Bupati Haji Neneng Hasanah Yassin dan Wakil Bupati Haji Rohim Mintareja yang dicalonkan oleh fraksi Golkar yang memerintah dari tahun 2012. Neneng Hasanah Yassin adalah calon dari Partai Golkar dan Haji Rohim Mintareja dari Partai Demokrat. Neneng Hasanah Yassin adalah anggota DPRD Jawa Barat. Rohim Mintareja adalah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari daerah Dapil DPRD Kabupaten Bekasi 1 yang bertugas di Komisi C. Pasangan ini cukup kuat di daerah Pebayuran, Tambun, Cibitung, Cikarang Barat, Cibarusah, terkecuali di Cikarang Selatan yang mayoritas memilih pasangan dari Maulana dan Jejen Sayuti. Kecamatan Kabupaten Bekasi berdiri pada tanggal 15 Agustus 1950 menurut Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1950 serta berada di dataran rendah dan pada ketinggian kurang lebih 2-40 meter di atas permukaan laut. Dengan saat ini terbagi atas 15 kecamatan dan 118 desa yang saat itu beribu kota di Kota Bekasi. Memiliki luas wilayah 1224,88 per kilometer persegi yang meliputi daratan 860 km persegi dan kepulauan meliputi Pulau Bawang, Pulau Arang, dan Pulau Kelapa serta 8 pulau-pulau lain 559 km persegi serta penduduk 2.575.000 jiwa pada bulan April 2014 dan kepadatan penduduk 1.820 jiwa per kilometer persegi menjadikan kabupaten terpadat di Jawa Barat setelah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor. Demografi suku bangsa berdasarkan data sensus penduduk Indonesia tahun 2000, sebagian besar penduduk Kabupaten Bekasi adalah pendatang beretnis Betawi dengan jumlah signifikan suku aslinya yaitu suku Sunda. Sebagian lagi berasal dari suku Jawa, Sunda Banten, Batak, Minangkabau, dan suku bangsa lainnya. Keberagaman suku bangsa di Kabupaten Bekasi mempengaruhi perbedaan budaya dan adat istiadat masyarakat. Berikut adalah besaran penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan suku bangsa pada sensus penduduk tahun 2000. 1. Suku Betawi jumlah 717.863 atau 43,10%. Sunda 645.083 atau 38,75%. Jawa 206.906 atau 12,42%. Batak 25.401 atau 1,53%. Minangkabau 12.222 atau 0,74%. Tionghoa 2.692 atau 0,16%. Suku lainnya 55.323 atau 3,32%. Pendidikan, jumlah sekolah taman kanak-kanak berjumlah 241, sekolah dasar negeri berjumlah 700,
Sekolah dasar swasta berjumlah 65, Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 156, SLTP negeri berjumlah 54, SLTP swasta berjumlah 124, Madrasah Sanawiyah berjumlah 114, SLTA negeri berjumlah 20, SLTA swasta berjumlah 60, Madrasah Aliyah berjumlah 34, SLB berjumlah 5, dan sekolah tinggi atau universitas berjumlah 15. Transportasi. Bekasi merupakan kawasan pertumbuhan Jakarta dan menjadi bagian dari kawasan Jabotabek, belakangan menjadi Jabodetabek. Bekasi dilintas ruas jalan tol Jakarta Cikampek dan jalur kereta api Jakarta Surabaya. KRL Jakarta Bekasi kini telah hadir sampai Cikarang. Bahkan jalur KRL Bekasi Cikarang sudah dapat beroperasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011, Rencana tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011 sampai 2031, Kabupaten Bekasi merencanakan pembangunan jaringan rel kereta api lintas cabang menghubungkan Cikarang Timur, Serang Baru, Cibarusa, dan Nambo. Transportasi lainnya, layanan kereta api KAI, KRL komuter lain Lingkar Cikarang, Walahar dan Jatiluhur, Cikarang Purwakarta, Cikarang Cikampek, LRT Jabodetabek, LIN Bekasi, angkutan kota Koasi wilayah Kabupaten Bekasi, dan beberapa rute menghubungkan wilayah kota Bekasi menuju terminal Bekasi. Stasiun. Kabupaten Bekasi memiliki 4 stasiun KRL, 1 stasiun LRT, dan 2 stasiun kereta api Walahar Jatiluhur yang masih beroperasi. Antaranya adalah Stasiun Tambun, Stasiun Cibitung, Stasiun Metlan Telaga Murni, Stasiun Cikarang, Stasiun Lemahabang, Stasiun Kedung Gede, Stasiun Jatimulya. Selain itu, Kabupaten Bekasi juga memiliki 1 stasiun yang sudah berhenti beroperasi dikarenakan vandalisme, yaitu Stasiun Renggas Bandung. Perekonomian Kabupaten Bekasi ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Banyak industri manufaktur yang terdapat di Bekasi, di antaranya kawasan industri Jababeka, Greenland International Industry Center atau GIIC, Kota Delta Mas, EJIP, Delta Silicon, MM2100, BIIE, dan sebagainya. Kawasan industri tersebut kini digabung menjadi sebuah zona ekonomi internasional atau ZONI yang memiliki fasilitas khusus di bidang perpajakan, infrastruktur, keamanan, dan fiskal. Dan yang terakhir ini adanya pertambangan. 1. Minyak bumi. Beberapa sumur minyak bumi yang telah dieksplorasi terdapat di Bekasi bagian utara. Salah satunya terdapat di Babelan, Gabus, Muara Gembong, Cabang Bungin, dan Tambun. Produksi minyak mentah dari sumur minyak bumi di Tambun mencapai 6.126 barel per hari. 2. Gas alam. Gas alam terdapat di Bekasi bagian selatan. Sumur gas yang sudah berproduksi sejak tahun 2004 berjumlah 6 buah. Sumur-sumur gas tersebut terdapat di Blok Jati Rarangon yang meliputi wilayah Cikarang Selatan dan Cikarang Pusat.
Cadangan gas alam di Blok Jati Rarangon diperkirakan sebesar 56,7 miliar kaki kubik. Selain itu, sumur gas nomor 3 juga menghasilkan minyak bumi dengan debit 90 barel per hari.